Hai hai halo, kembali lagi dengan aku Sharon di Sejenak Sejarah dalam Jenaka. Tempat di mana kita ngobrolin sejarah tanpa bikin kamu ngerasa lagi ulangan harian. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang dari dulu suka bikin orang debat nih. Apakah Jepang beneran bantu Indonesia? Soalnya awal-awal Jepang datang tuh kayak tetangga baru yang sopan banget. Datang bawa senyum, bilang mau nolongin. Tapi lama-lama kok yang punya rumah malah disuruh ngepel? Nah, di sini nih ceritanya dimulai. Jadi, pada tahun 1942, Jepang tuh datang dengan gaya superhero Asia gitu. Belanda diusir, rakyat Indonesia nyaris tepuk tangan dong. Kayak nonton film action yang seru banget di menit awal. Apalagi, Jepang bawa slogan keren, salah satunya Asia untuk orang Asia. Dan ngaku-ngaku jadi saudara tua. Tapi ternyata ini justru kayak saudara yang datang terus nginep, ngaku bantu, tapi akhirnya malah nyuruh kamu masak, cuci piring, terus dianya malah rebahan. Selain itu, rakyat disuruh kerja rodi lewat program Romusha. Kerjanya berat banget. Bikin rel kereta, bangun jalan, sapi di bawah matahari yang terik dengan makan seadanya dan istirahat yang nyaris gak ada. Bayangin aja kayak kamu lagi daftar magang tapi levelnya extreme survival. Dan bonusnya bisa jadi kamu gak ulang sih. Tapi tunggu dulu guys, Jepang juga ngasih ruang buat tokoh-tokoh Indonesia loh. Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, mereka mulai dimunculin ke publik. Terus dibentuklah peta buat pelatihan militer rakyat. Lalu muncul deh BPUPKI, lembaga yang akhirnya jadi cikal bakal akhirnya Pancasila. Keren kan? Tapi di balik keren itu, kita nggak boleh lupa semua itu dilakukan Jepang karena mereka makin terdesak di Perang Dunia II. Bukan karena tiba-tiba jatuh cinta sama Indonesia. Ini tuh kayak bos yang tiba-tiba ngajak ngobrol akrab, ternyata meminta kamu lembur gratisan. Jadi bantuan itu ada, tapi ya berdasar strategi perang aja sih, bukan niat suci untuk membebaskan bangsa kita. Jadi Jepang benar-benar ngebantu Indonesia nggak sih? Jawabannya ya dan enggak. Jepang membuat rakyat menderita, tapi juga secara nggak langsung membuka jalan menuju kemerdekaan. Ibarat ada orang yang nyebar duri di jalan. Terus kita jadi belajar hati-hati deh buat melangkah. Jepang bukan pahlawan, tapi tetap jadi bagian penting dalam cerita menuju kemerdekaan. Sejarah itu emang kadang rumit, gak bisa hitam putih. Harus kita lihat dari berbagai sisi. Nah, itu dia guys cerita kita di episode Sejenak kali ini. Sejarah itu kayak mantan, enggak usah dibenci, tapi cukup dipahami, biar kita enggak ngulangi luka yang sama. Kalau kamu hidup di zaman Jepang, kira-kira kamu bakal percaya enggak nih sama saudara tua? That's all, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap mikir kritis dan jangan lupa ketawa secukupnya. Aku Sharon, aku pamit undur diri. Dadah!